Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara 4, Sistem Informasi Geospasial Kehutanan Lingkungan. Pada praktik acara 4 ini kita akan melakukan analisis perubahan tutupan lahan, khususnya di pelayan ya. Oke, langsung aja masukkan kelima data yang sudah di-share oleh Koas. Masukkan semuanya dari 2018 Tupla, 2023 Tupla, Slope Pelayan, Jalan Raya Project, Kecamatan Pelayan, batasnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu penyiapan data ya. Nah, ini data yang diperlukan itu 2 penutupan lahan di beda tahun, 2018-2023, dan 2 data pendukungnya gitu, yang memuat data spasial yang sama dengan tutupan lainnya juga yang kita buat ya. Contohnya ini slope pelayan ya. Nah, ini slope pelayan udah saya masukkan. Nah, tapi yang Jalan Raya Project ini masih berbentuk vektor, sehingga ini harus diubah menjadi bentuk raster supaya sama spatial reference-nya sama kayak yang tutupan lainnya gitu. Bahkan sama slope pelayan pun harusnya sama. Langkah yang pertama dilakukan, jalan ini udah satu ini ya, WGS, satu CRS ya, di 49S. Karena kebetulan lokasi kita di 49S ya. Nah, gitu. Setelah ini udah terproject, ini nggak usah diapa-apain karena udah saya reproject jadi 49S. Langkah yang pertama dilakukan yaitu dari vektor menjadi raster. Dilakukan rasterize. Ini ya, ada di sini GDAL rasterize. Vektor raster Jalan Raya Project. Ini ya, ini yang vector conversion rasterize vektor ke raster. Oke. Nah, di rasterize ini fix value to bird-nya dibuat 1. Output raster unitnya dibuat pixel. Dan width resolution dan height vertical resolution-nya ini kita gunakan sama seperti 2018. Sama aja ya, 2018 2023 itu dilakukan sama saja. Nah, ini udah ada supaya pixelnya itu sama ya. Tadi yang seperti yang saya bilang harus sama width dan height-nya. Disamakan saja. Ini kalau mau lihat yang di 2023 sama kok. Ini bisa dilihat di properties, klik kanan properties information. Height-nya akan sama di 1394 ini ya. Di copy, di paste di height-nya. Nah, output teksturnya ini disamain sama yang 2018 saja karena ini wilayahnya kebetulan udah terklip ya. Jadi langsung aja. Tuh. Udah. Langsung di save aja, dinamain Jalan Rasterize. Oke, kalau udah di run, ya, nanti hasilnya pasti akan seperti ini, menghasilkan putih dan hitam karena masih grey ya basisnya. Nah, setelah rasterize, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan melakukan proximity karena kita data jalan yang akan kita ambil yaitu jalan yang proximity-nya. Jadi nilai dari kedekatan jalan itu, dekat sama jalan sama jauh dari jalan akan berbeda gitu. Karena ini kita mau menambahkan faktor supaya untuk mengetahui tutupan lahan yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2028 itu seperti apa sih. Nah, makanya proximity ini GDAL, proximity raster distance ya. Nah, input rasternya jangan lupa pakai yang jalan rasterize. Ya, udah kita rasterize. Terus
ini ya, list pixelnya ya, dimasukin ya. Dimasukin negatif 1. Sorry, dimasukin 1 ya. Masukin 1. Ini masih sama pixel koordinat. Saya disamain aja langsung, di save aja. Dinamain jalan proximity. Disamain ya, sisanya itu sama semua. Ini jadi yang berubah cuma ini aja ditambah jadi 1. Ini jalan rasterize, jangan lupa. Terus di run. Oke, ini akan terbentuk proximity-nya sesuai dengan batas yang kita buat. Tapi garis-garis yang lain tuh masih ada. Maksudnya garis-garis itu yang ada di luar-luar ini ya. Di sini-sini tuh masih ada. Karena pakainya batas terluarnya ya. Batas paling barat, batas paling selatan, paling utara, sama paling timur. Gitu. Setelah dilakukan rasterize sama proximity, kita lakukan langkah terakhir. Kan proximity-nya udah dapet nih. Sedangkan kita maunya proximity yang ada di wilayah ini aja. Makanya kita melakukan mask layer masking ya. Kita mau clip. Ini clip raster by mask layer. Ini ada di sini juga. GDAL clip raster by mask layer. Nah, yang kita input apa tadi berarti yang proximity. Mask layernya pakai apa? Kecamatan pelayan. Makanya dimasukkan yang save filenya ya. Kecamatan pelayan tadi. Target source disamain aja. Target extend juga disamain aja, nggak usah diapa-apain. Tapi ini yang perlu diapa-apain nih. Dibuat negatif 1. Biar apa? Biar data yang di luar daerah ini itu kosong. Nanti kalau ini nggak diisi apa-apa, nanti luarnya ini ada warna hitam full atau putih full. Malahan. Diklik juga keep resolution of input raster biar sama kayak yang sebelumnya. Udah, cuma dikasih keep resolution sama negatif 1. Yang atasnya juga gini ya. Tinggal di save saja. Namain jalan pelayan. Karena ini yang mau kita gunakan. Save aja, langsung di run. Oke. Kita nonaktifkan yang jalannya nggak guna ya. Nah, ini udah terproximity ya. Jadi yang jalannya itu yang hitam, semakin jauh semakin putih gitu. Oke, kita udah lakukan penyiapan data, penutupan 2018, penutupan 2023, jalan dan slope. Nah, tapi untuk melakukan analisis modulus C, kita harus melakukan simbologi biar tahu perubahannya itu dari mana ke mana sih gitu. Nah, ini yang 2023 kebetulan udah saya tuliskan. Tapi kita analisis lagi, kita siapkan lagi datanya. Kita lakukan simbologi pada yang 2023 terlebih dahulu. Ini kita tulis, nah ini ya, jadi value-nya tuh emang udah kita tetapkan karena kita yang buat sendiri. Itu 1, 8, 24, sama 48. Kita lakukan single band pseudo color. Modenya kita buat equal interval. Classesnya 4. Kita buat 1, 8, 24 ya, sama kayak tadi yang udah aku bilang. Dan di sini tuh ininya badan air, ini lahan terbuka, ininya dari mana? Karena dari saya sendiri yang melakukan klasifikasinya gitu. Jadi tergantung orang yang melakukan klasifikasinya. Jadi dia mau klasifikasiin ini tuh apa, ya terserah pengklasifikasinya. Kan udah belajar juga ya di praktikum sebelumnya harusnya cara melakukan klasifikasi. Gitu. Oke, udah ya. Equal interval kelas 4. Sini settingnya diklik. Use continuous legend di unchecklist. Clear.
di oke. Lakukan yang sama di 2018. Simbologi, single bottom shadow color, continuous equal interval, dibuat 4. Ini 24. Disamain juga dan air. Lahan terbuka. Pertanian. Pemukiman. Hutan. Legend settingsnya jangan lupa diklik lagi ini. Nah, ini use continuous legendnya di unchecklist di oke. Terus di oke, udah. Ini dua-duanya udah tersimbologi, maka kita bisa lanjut ke langkah terakhir modulus C. Klik raster, klik modulus C, modulus C. 2018 dimasukkan ke bagian inisial, 2023 dimasukin ke final. Jalan dan slope kita masukin ke spatial variable ini. Kita cek geometrinya karena harus match ya, harus sama ya. Oke, ini udah sama dan ini harus diisikan tahun ya. Harusnya secara otomatis sudah terisi. Nah, klik evaluation correlation, kita cek korelasinya antara jalan sama slope-nya. Seperti ini. Silakan diartikan, cari sendiri percentage correlation itu artinya seperti apa. Area change-nya diklik update table. Nah, setelah diklik, ganti ke hektar aja. Kita akan tahu badan air di 2018 berapa, 2023 berapa, dan seterusnya gitu. Peta pertama yang akan kalian buat yaitu ini, perubahan pelayan. Silakan di save. Nah, ini ya, perubahan pelayannya udah keluar. Ini peta perubahan tutupan lahannya. Kita benahi simbologinya. Biarkan aja ini semuanya. Yang kita ubah legend settingnya, jangan lupa. Diklik. Use continuous legend di unchecklist di oke. Di oke aja. Maka simbologinya akan terlihat mana yang tetap jadi badan air, mana yang berubah dan sebagainya gitu. Ini langsung dilakukan pemetaan aja. Peta perubahan tutupan lahan gitu ya. Terus di oke dan diolah. Kita lanjut ke peta yang kedua. Tuh, peta yang kedua yaitu sorry ya. Ini malah saya hapus. Seharusnya jangan dihapus ya. Jadi jalan dan slope tadi di sini. Cek geometri tadi ini juga udah dilakukan cek sama persis. Area change kita udah update juga dan udah kita buat petanya tadi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita Oke, ini harus di grid map dulu ya untuk memudahkan. Ini harus dihapus. Intinya tadi ya, untuk terkait perubahan tutupan lahannya. Setelah di grid, nah, ini lakukan transition potential modeling. Ini tunggu sampai 100%. Oke, meneruskan dari yang tadi. Jadi hasil dari transition potential modeling ini harusnya yang baik itu dari atas ini menurun ke bawah dan mendatar gitu. Itu menandakan hasilnya dari sampel awal ke sampel akhir itu sejalan gitu. Maksudnya semakin banyak sampelnya, maka semakin
ngerti lah gitu. Machine learningnya itu tahu kayak yang awalnya hutan berubah jadi badan air itu kayak gimana. Berarti kan memang ada pertambahan ya di situ ya, maksudnya ada pengurangan atau ada penambahan apalah di situ. Terus kayak yang awalnya hutan jadi pemukiman, berarti itu semakin bertambah, semakin tahun atau semakin mengurang, itu semakin paham gitu machine learningnya harusnya. Tapi memang bagus tuh harusnya dari atas ini ke bawah menurun gini. Ini ya dibilang cukup baik lah, walaupun masih ada error-errornya gitu. Nah, yang perlu saya jelaskan itu maksimum iteration-nya ini. Maksimum iteration yang harus dibuat itu belum tentu 1000 ya. Oke, jadi 1000 ini saya ambil dari video yang saya dapatkan gitu. Dan kata yang dijelaskan di dalam video itu maksimum iteration yang kita terapkan jangan sampai melebihi atau bahkan kurang, karena maksimum iteration ini untuk melihat untuk mengambil data, untuk mengambil model-model gitu. Kalau nilai yang kita masukkan itu di bawah 1000, itu akan mengakibatkan underfitting. Nah, kalau udah terjadi underfitting, maka model-model yang dihasilkan, jadi kita kan mau lihat nih 2028 tuh perubahannya seperti apa. Nah, model-model yang kita lihat dari perubahan 2018 ke 2023 itu nggak keambil semuanya. Jadi bahkan nanti di 2028 nggak tahu nih, atau bahkan salah banget perubahannya seperti apa gitu. Kalaupun kita ngambil maksimum iteration-nya terlalu banyak, nanti noise-noise sekecil apapun tuh masuk. Kalau noise-noise sekecil apapun masuk, maka hasil dari pendugaan di tahun 2028 itu akan buruk juga, karena machine learning-nya akan bingung gitu. Model-modelnya akan bingung karena yang di 2018 ke 2023 itu ada noise kayak salah-salah di sini gitu. Dan di tahun 2028 akan diikuti kesalahan itu gitu. Makanya maksimum iteration ini jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit, mengakibatkan overfitting dan underfitting seperti itu. Oke, dan perlu diketahui juga ini harus urut ya. Tadi habis create change map baru bisa dilakukan pengukuran potential modeling di tahun 2028 ini. Kita lakukan langkah yang terakhir yaitu cellular automata simulation. Kita browse. Nah, di simulation terakhir ini kita masukkan simulasi 2028 gitu. Nah, simulasi 2028 biar tahu nih simulasinya berapa, dan ini nanti bakal langsung muncul ya. Bakal langsung muncul yang hutan itu berapa hektar, yang pemukiman berapa hektar, yang badan air berapa hektar gitu. Berdasarkan transition potential modeling yang udah kita buat tadi gitu. Oke, ini ditunggu sampai 100%. Jangan lupa numbernya biarkan aja sesuai settingan awal 1 gitu ya. Oke, akan muncul peta simulasi pelayan tahun 2028. Dan ini sudah terlihat ya, badan air, lahan terbuka dan pertanian, pemukiman dan hutan. Ini sesuai dengan yang kita buat di ini sebelum-sebelumnya. Gitu. Perubahan pelayannya juga tadi udah di simbologi, jangan lupa. Nah, inilah peta yang kedua kan yang harus dibuat, yaitu peta simulasi yang tahun 2028. Silakan buat new print layout baru, silakan dibuat dinamai peta penutupan lahan pelayan, kecamatan pelayan ya.
itu tahun 2028. Keyboard saya 2028-nya rusak ya. Silahkan tulis gitu. Silahkan di layout sendiri seperti ini. Simbologinya pun yang simbologi ini aja. Badan air, lahan terbuka, pemukiman, dan hutan. Seperti itu untuk modulus yang sudah saya buat. Dan terakhir seharusnya ada validation, tapi kita nggak sampai ke tahap ini. Gitu. Dan validation itu sebenarnya tinggal dimasukkan reference map aja di bagian sini browser. Dan tinggal di start validation seperti itu. Oke, kalau emang ada yang mau ditanyakan, ada dibingungkan bagian step mana yang dibingungkan, silakan tanya langsung PC ke aku. Kalau enggak langsung chat di grup aja biar semuanya pada tahu gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.